teman-teman digitalku, kemana Cok? Kembali lagi bersama saya Manusia Lugu Tanpa Dosa. Hari ini Mimin akan membawakan alur film horor Finlandia yang berjudul Hatching rilisan tahun 2022. Karena hari ini lagi males spoiler di awal, jadi yang penasaran langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Film akan berfokus pada Tina dan keluarganya. Tina adalah seorang remaja perempuan berumur 12 tahun yang sudah lama ini menekuni dunia gimnastik. Dia yang sedang berlatih kemudian diajak untuk bikin konten karena ibunya sendiri adalah seorang vlogger. Keluarga itu terlihat sangat harmonis dan bahagia. Di setiap konten yang dia buat pun, sang ibu selalu berharap kalau orang-orang yang menonton videonya memiliki kehidupan yang bahagia seperti keluarganya. Suatu hari ketika baru saja selesai bikin konten, tiba-tiba burung gagak yang entah datangnya dari mana itu masuk ke dalam rumah dan menghancurkan barang-barang berharga. Keluarga itu sudah berusaha menangkap si burung tapi tak kunjung berhasil. Sampai kemudian Tina datang dengan selimut di tangannya untuk menangkap burung gagak tersebut. Sebenarnya Tina akan langsung melepaskan burung itu keluar, tapi ibunya malah menyuruh Tina untuk menyerahkan burung itu kepadanya. Dan inilah yang terjadi. Tina sangat kaget melihat ibunya dengan tega membunuh burung gagak itu. Dan setelahnya Tina disuruh oleh sang ibu untuk membuang burungnya ke tempat sampah. Sambil meletakkan si burung di tempat sampah, Tina terlihat sangat sedih karena dia ini termasuk penyayang binatang, tapi tidak pernah diberi izin oleh ibunya untuk memelihara binatang. Melihat tetangganya memiliki anjing pun, Tina menjadi sangat sedih. Dia kemudian mendekati tetangganya itu yang bernama Rita untuk sekedar menyapa dan meminta izin untuk membelai anjing tersebut. Tapi tiba-tiba si anjing malah menggigit tangan Tina. Rita pun langsung meminta maaf karena sebelumnya anjingnya itu tidak pernah menggigit orang lain. Singkat cerita, ketika malam tiba, Tina menemui sang ibu yang sedang menyanyikan lagu tidur untuk adiknya. Di sana dia juga ikut menyanyikan lagu tidur itu sampai kemudian adiknya tertidur lelap. Setelah itu, ibu memanggil Tina untuk datang ke kamarnya karena ia akan menunjukkan video yang selesai diedit. Di video itu, Tina mulai minder karena latihan yang dia lakukan tidak sempurna. Tapi untungnya sang ibu bisa menenangkan anaknya itu dengan berkata akan mengeditnya lagi supaya orang lain tidak mengetahuinya. Pada tidurnya malam itu, Tina terganggu oleh suara burung gagak. Karena penasaran, dia langsung memeriksa tong sampah, tapi anehnya si burung gagak sudah tidak ada lagi di sana. Tina kemudian mengikuti suara si burung gagak yang menuju ke dalam hutan, dan kagetnya Tina saat mengetahui burung itu sedang terkapar di atas tanah. Tidak tega melihat si burung, Tina mengambil batu dan berniat untuk mengakhiri penderitaan itu. Dia berulang-ulang kali menggepreknya sampai burung itu tewas. Tapi setelahnya Tina tahu alasan burung tersebut masih hidup dan pergi ke hutan. Semua itu karena si burung ingin kembali ke sarang dan mengerami telurnya. Merasa bersalah kepada si burung gagak, akhirnya Tina memutuskan untuk membawa telur itu pulang. Ia lantas meletakkannya di bawah boneka beruang agar tersembunyi sekaligus agar telur itu cepat menetas. Keesokan harinya di sekolah, Tina gagal melakukan flip di akhir latihannya. Sang pelatih tidak marah akan hal itu, tapi Tina terancam tidak akan bisa mengikuti kompetisi. Tina pun harus pulang dengan keadaan kecewa, dan pas sampai di rumah dia tambah kecewa ketika melihat ibunya lagi bercipok ria dengan seorang tukang bernama Tero. Tero sendiri yang merasa malu pun segera pulang sedangkan sang ibu berusaha mencairkan suasana. Ia dengan santai memberikan anaknya itu baju baru untuk kompetisi, alias dia mencoba menyogok Tina agar gadis itu tidak membocorkan kelakuan bejatnya kepada sang ayah. Dan Tina yang takut kepada ibunya itu hanya bisa mengangguk, ia tidak bisa memberitahukan semuanya kepada sang ayah padahal sebenarnya dia sangat kecewa. Mencoba melupakan masalah itu, Tina kembali mengecek telur burung yang ia simpan kemarin. Terkejutnya Tina ketika mengetahui kalau telur itu semakin membesar. Karena mendengar detak jantung si telur, Tina melubangi boneka beruangnya agar telur itu cepat menetas dan tidak diketahui oleh keluarganya.
Keesokan harinya, Tina kembali berlatih karena dia masih ingin ikut kompetisi. Tapi sayangnya, Tina masih belum menguasai semua teknik yang sudah diajarkan. Rasa tidak percaya dirinya pun semakin tinggi ketika dia melihat Rita ikut berlatih di tempat yang sama dan berhasil melakukan teknik dengan sangat sempurna. Alhasil, saat latihan itu berakhir, sang ibu yang tidak mau anaknya kalah sama anak tetangganya pun menyuruh Tina untuk terus berlatih tanpa henti. Dia tidak peduli tangan anaknya itu terluka sebelum Tina berhasil melakukannya dengan baik. Sepulang dari latihan, Tina yang bersedih kembali mengecek telurnya yang kini sudah sangat besar. Dia mencoba menyentuh telur itu dan ajaibnya telur tersebut menyala seakan-akan tahu apa yang kini Tina rasakan. Kemudian, walaupun Tina masih ngebatin akibat dari tekanan sang ibu, Tina masih bersedia untuk mengobrol dengan ibunya itu. Tapi dengan watadosnya, sang ibu malah membicarakan hubungannya dengan Tero. Dia mengaku semakin tergila-gila dengan lelaki itu. Dan lagi-lagi Tina yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya diam lalu kembali ke kamarnya untuk menangis. Tapi ketika dirinya sedang menangis sambil memeluk telur, tiba-tiba syok melihat makhluk aneh yang mirip burung gagak itu keluar. Tina langsung bersembunyi di dalam lemari sampai kemudian makhluk itu kabur melalui jendela. Keesokan harinya, karena jendela kamar pecah, sang ayah mulai membersihkan sisa pecahan kaca dan sempat bertanya burung apa yang bisa memecahkan kaca sampai seperti itu. Karena tidak ingin ayahnya ketakutan, Tina hanya menjawab kalau burung itu bentuknya cukup besar. Ketika malam tiba, ternyata burung itu datang lagi. Tina kira burung tersebut ingin melukainya, tapi ternyata dia hanya ingin meminta tolong karena tangannya tertusuk pecahan kaca. Kini Tina pun sadar bahwa burung aneh itu tidak berbahaya. Dia baik dan hanya ingin mendapatkan kasih sayang. Kemudian karena Tina mulai menyukai burung itu, ia pun memberinya nama Eli, sedangkan Eli menganggap Tina sebagai induknya sendiri. Sejak hari itu, akhirnya Tina bisa merasakan senangnya memiliki hewan peliharaan. Dia bahkan meletakkan Eli di bawah tempat tidurnya lalu menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur. Tapi baru saja mereka terlelap, suara anjing milik Rita ini membuat Tina terganggu dan Eli yang bisa merasakan keresahan majikannya itu bergegas keluar untuk mendatangi anjing tersebut. Sesaat kemudian, Eli kembali ke dalam kamar dan membangunkan Tina. Ternyata dia hanya ingin menunjukkan kalau dirinya berhasil membunuh anjing yang sudah mengganggunya itu. Tapi Tina yang syok langsung muntah saat itu juga. Anehnya, Eli malah memakan muntahan Tina itu dan menganggapnya sebagai makanan yang lezat. Tentu saja hal tersebut semakin membuat Tina kebingungan. Sebenarnya makhluk apakah Eli ini? Setelah kejadian malam itu, di pagi harinya Tina diam-diam menguburkan mayat anjingnya Rita di samping rumah, tanpa disadari kalau adiknya melihat apa yang telah dilakukannya. Hari itu sepulang sekolah, Tina mampir ke pet shop untuk membeli pakan burung, tapi tiba-tiba Rita datang mengagetkannya. Rita yang tahu kalau Tina tidak punya banyak teman mencoba untuk mengajaknya pulang bersama. Nah, di sepanjang jalan Rita bercerita tentang anjingnya yang tiba-tiba hilang. Dia pun meminta Tina untuk membantunya menyebar selebaran dan berharap anjingnya itu bisa pulang. Tapi Tina hanya diam karena dia merasa sangat bersalah. Sesampainya di rumah, ibu yang katanya baru saja pulang dari liburan padahal asli nama abis kedipapap di rumah selingkuhannya itu memberi oleh-oleh kepada Tina sebagai tanda tutup mulut. Matias yang kesal karena tidak diberi hadiah yang sama pun protes, tapi karena sang ibu tidak menghiraukannya, Matias nekat akan melakukan balas dendam. Tidak lama kemudian dia kembali lagi sambil membawa bangkai anjingnya Rita. Ternyata dia ingin kedua orang tuanya tahu kalau semalam Tina telah membunuh anjing itu dan menguburnya di samping rumah. Tapi karena kedua orang tuanya tidak percaya dan menganggap anjing itu mati diserang binatang buas, Matias pun semakin kesal. Karena tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakannya, Matias menyelinap ke kamar kakaknya untuk mencari sesuatu. Karena ternyata dia sudah curiga kalau kakaknya itu telah menyembunyikan sesuatu. Ketika Matias melihat sekelebat bayangan, di waktu yang sama Tina yang masih kesal dengan adiknya itu mulai tidak terkendali. Seakan-akan terkoneksi dengan Eli, dia kejang ketika Eli hampir mencelakai Matias. Tapi untungnya sang ibu langsung menyadarkan Tina hingga Eli berhenti menakut-nakuti Matias.
Tina lalu bergegas ke kamar untuk memarahi Ellie, tapi karena ibunya datang, Tina berusaha menyembunyikan hewan peliharaannya itu. Beruntung ibu tidak menemukan Ellie, tapi dia kecewa karena baju yang waktu itu ia beri tiba-tiba rusak, padahal baju itu harus dipakai Tina ketika kompetisi tiba. Karena tahu jika itu adalah kelakuan Ellie, Tina sengaja mengurung burung itu di dalam kamar, tapi karena kasihan, Ellie membuka lemari itu lagi dan akan memberinya makan pakan burung yang tadi siang ia beli. Anehnya, Ellie tidak mau memakan makanan tersebut. Lalu mengingat jika Ellie menyukai muntahannya, Tina langsung memakan pakan burung itu kemudian memuntahkannya lagi agar Ellie mau makan. Malam itu sambil menyuapi Ellie, Tina terkejut saat menyadari kalau ada rambut manusia yang tumbuh di kepala Ellie. Ellie juga tiba-tiba ingin dipakaikan baju milik Tina karena merasa kedinginan. Lalu Tina yang baik pun langsung memberikannya begitu saja. Di tengah malam, di saat semua orang sudah tertidur lelap, Ellie berjalan menuju kamar sang ibu. Waktu itu Matthias sempat mengira kalau Ellie itu Tina, tapi karena takut Matthias langsung masuk ke kamarnya lagi, sedangkan Ellie mendekati sang ibu dan menyentuhnya. Ibu yang merasa kalau ada sesuatu yang aneh pun langsung bangun dan mencoba untuk mengecek. Dia mengambil pisau karena takut ada hewan berbahaya. Tapi ibu malah bertemu dengan Matthias yang tiba-tiba datang dari belakang. Dia mengaku telah melihat monster, tapi ibu yang tidak percaya menyuruh Matthias untuk tidur lagi karena mungkin saja itu semua hanyalah mimpi buruk. Sementara itu di kamar, Tina yang terbangun mulai menyisiri rambut Ellie. Sekarang dalam waktu sekejap burung itu berubah wujud hampir seperti manusia. Esoknya ketika latihan gimnastik kembali dimulai, melihat Rita selalu mendapatkan pujian dari sang pelatih karena teknik yang dilakukan sangat sempurna, ibu menyuruh Tina untuk lebih keras lagi berlatih. Alhasil kalimat yang diucapkan sang ibu pun membuat Tina sakit hati karena dia terus dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Selain kesal dengan ibunya sendiri, kini Tina juga kesal dengan Rita dan terus memandanginya saat sesi latihan telah usai. Di sisi lain, Ellie yang merasakan kemarahan itu kemudian berusaha keluar dari lemari untuk meneror Rita. Dan benar saja, di perjalanan pulang Rita benar-benar diganggu sampai kemudian. Di waktu yang bersamaan Tina kembali kejang dan ibu kembali menyadarkannya. Di situ ibu tidak berpikir macam-macam, dia hanya mengira Tina tertekan karena latihannya. Maka dari itu, ibu mengajak Tina untuk liburan. Tapi bukan liburan yang seperti biasanya, melainkan mengajak Tina untuk berlibur di rumah selingkuhannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di saat Tina sedang menikmati sarapannya, sang ibu tiba-tiba membahas tentang liburan mereka ke rumah Tero di depan sang ayah. Tina syok karena takut sang ayah marah, tapi ternyata terungkaplah bahwa selama ini sang ayah sudah tahu tentang hubungan istrinya dengan Tero. Dan dengan berat hati membiarkan hubungan itu terus berlanjut. Alasannya karena dia ingin menghormati apa yang diinginkan istrinya. Lagi pula Tero adalah pria yang baik. Setelah sarapan, Tina dan ibunya langsung menuju rumah Tero. Sesampainya di sana, Tina bingung kenapa sang ibu begitu tergila-gila dengan lelaki itu. Padahal dilihat dari rumahnya, Tero tidak sekaya ayahnya. Kemudian selesai memperkenalkan diri di depan Tero, sang ibu mengajak Tina ke kamar lain. Yang ternyata kamar itu adalah milik anak Tero yang bernama Helmi. Jadi sebenarnya Tero ini adalah seorang duda. Dia ditinggal mati istrinya ketika melahirkan Helmi. Ketika malam tiba dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya Ellie kembali kepada Tina. Entah karena ikatan batin yang kuat atau bukan, Ellie dengan mudahnya menemukan Tina di rumah Tero. Kemudian mereka pun tidur di ranjang yang sama. Esoknya Tero yang mengerti kalau Tina masih canggung kepada dirinya mencoba untuk mengakrabkan diri dan cara yang dilakukan sedikit berhasil. Tapi ibu kemudian mendapatkan kabar kalau anak tetangganya baru saja mendapatkan musibah. Tina yang tahu kalau itu pasti Rita pun memutuskan untuk menjenguknya di rumah sakit. Namun saat sampai di sana, dia terkejut melihat keadaan tubuh Rita yang memprihatinkan dengan muka yang rusak dan tangan kirinya buntung. Tina yang tidak tega melihat hal tersebut langsung pergi meninggalkan rumah sakit dan sesampainya di rumah Tero, Tina mengurung dirinya di kamar. Ketika Ellie mendekatinya pun ia tidak bisa menghukum Ellie karena dia tidak pernah menyakiti orang lain. Akhirnya Tina hanya memukul-mukul dirinya sendiri agar Ellie paham apa yang sedang dirasakannya. Tina kemudian tertidur di pelukan Ellie, lalu ketika terbangun ia terheran-heran karena wajah Ellie perlahan menyerupai dirinya.
Karena sebentar lagi kompetisi akan tiba, Tina kembali berlatih ditemani oleh Tero. Dan di sana, Tero sangat beda sekali dengan sang ibu. Bukannya memarahi Tina karena gagal melakukan teknik yang benar, Tero justru menyemangatinya dan meyakinkan Tina kalau ia pasti bisa. Lalu tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam rumah. Tero kira itu adalah kekasihnya. Tapi ketika dicek ternyata Ellie yang Tero kira adalah Tina sedang memakan muntahan di mangkok. Secara spontan Ellie hampir menyerang Tero, tapi karena Tina dengan cepat menutup pintunya, kejadian itu pun tidak terjadi. Sesaat kemudian Tina mulai mengemasi barang-barangnya dan memanfaatkan kesempatan. Jadi gini Cok, kenapa Tina memanfaatkan kesempatan? Karena si Tero ini kan mengira bahwa Ellie itu adalah Tina yang sedang stres. Jadi Tina berbohong kalau itu memang dia. Jadi dia langsung meminta maaf dan berencana akan pulang ke rumah. Tapi ternyata Tero malah memaafkannya dan akan merahasiakan semua ini dari sang ibu. Singkatnya, sebelum berangkat ke lokasi pertandingan, Tina berlatih sebentar di depan sang ibu. Tapi lagi-lagi karena Tina tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, ibu jadi marah. Kemudian melihat sang ibu lebih lemah lembut kepada Helmi, Tina mulai merasa kesal dan perasaan itu dirasakan oleh Ellie yang kini berada di dalam kamar. Sontak saja, karena merasa khawatir dengan bayi itu, Tina menyuruh ibunya untuk mengajak Helmi ikut. Tapi sialnya sang ibu menolak dan dengan cepat menyuruh anaknya itu untuk masuk ke mobil. Sampai di lokasi, ketika sang ibu lagi pansus kebahagiaan palsu keluarganya, Tina berusaha untuk mengendalikan Ellie lewat pikirannya. Dan ternyata kekhawatirannya terbukti. Tepat di saat gilirannya tampil, Ellie berusaha membunuh Helmi menggunakan kapak. Merasakan hal itu, Tina sengaja menjatuhkan diri dan membuat tangannya terkilir sehingga dia dinyatakan gagal. Namun di sisi lain, Tero sempat melihat Ellie sebelum akhirnya kabur melalui jendela. Akibat dari semua itu, Tina harus mendapatkan omelan dari sang ibu karena gagal memenangkan kompetisi, dan sampai rumah pun dia juga mendapatkan omelan dari Tero yang mengira bahwa Tina berniat membunuh anaknya. Ibu yang mendengar itu pun bingung karena dari tadi Tina bersamanya dan tidak kemana-mana. Tapi karena Tero terlihat sangat marah, lantas ibu pun bergegas menghampirinya dan mencoba untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik. Namun sial, usahanya dalam membujuk Tero gagal. Dia akhirnya putus dan diusir dari rumah tersebut. Mereka kemudian pulang ke rumah dan ketika Ellie berniat untuk masuk ke kamar, Tina yang sudah kecewa pun mendorong Ellie sampai terjatuh. Namun di waktu yang sama, sang ayah melihat keberadaan Ellie. Dia yang mengira jika itu adalah Tina langsung membukakan pintu sehingga Ellie berhasil menyelinap masuk ke lemari Tina. Saat Tina sedang mandi, ibu masuk ke kamar Tina dan menemukan Ellie di kamar. Dia yang juga mengira bahwa itu adalah Tina pun langsung mengajaknya keluar untuk menyisiri rambut Ellie yang kusut itu, hingga tanpa sengaja membuat segumpal rambutnya tercabut. Di saat itulah ibu akhirnya menyadari bahwa gadis yang ada di hadapannya bukanlah Tina. Lalu Tina yang mendengar teriakan sang ibu bergegas untuk menolong dan mengusir Tina dari sana. Setelahnya Tina jujur mengenai makhluk aneh itu. Dia menjelaskan kepada ibunya bahwa makhluk itu berasal dari telur gagak yang telah dibunuh oleh sang ibu. Dan tindakan jahat yang telah dilakukan oleh Ellie itu adalah cerminan kemarahan yang dirasakan oleh Tina. Mendengar itu semua, sang ibu langsung memeluk Tina dan meminta maaf. Karena gara-gara dirinya yang membunuh gagak itu, Tina jadi mendapatkan masalah seperti ini. Beberapa saat kemudian, takut Ellie datang lagi ke rumah dan mencelakai satu keluarga, ibu berencana mengajak Tina untuk membunuh makhluk tersebut. Tapi ketika Tina diberi sebilah pisau, Tina tampak ragu dan kasihan. Saat berpencar, ibu tiba-tiba diserang oleh Ellie yang muncul dari dalam lemari. Ibu pun sekuat tenaga melawan hingga berhasil menusuk kaki Ellie menggunakan pisau. Tapi tidak disangka tusukan itu juga dirasakan oleh Tina. Melihat Ellie sekarat, Tina melarang ibunya untuk membunuh Ellie karena semua ini juga gara-gara dirinya yang telah menetaskan telur itu. Tapi karena ibunya tidak peduli, pisau itu tetap diarahkan dan Tina yang tidak tega langsung pasang badan. Akibatnya Tina tewas tepat di atas tubuh Ellie dan darahnya mengalir ke dalam mulut Ellie. Ketika ibu histeris melihat anaknya tewas, ayah dan Matthias datang dan melihat makhluk itu perlahan-lahan berubah 100% menjadi Tina. Lantas Ellie pun berdiri dan memanggil ibu Tina dengan panggilan ibu. Lalu film pun berakhir.
Dari film yang menurut saya agak aneh dan ya namanya juga film, ada hal yang dapat kita ambil nih dari sosok Tina. Bahwa seorang anak itu seringkali dianggap sebagai representasi dari orang tuanya. Dari bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertindak, semuanya itu akan kembali kepada orang tua tentang bagaimana mereka dididik dan diasuh. Dan buat kalian yang belum paham, Ellie itu adalah manifestasi dari ketakutan, kebencian, dan ketidaknyamanan dari Tina yang merupakan dampak langsung dari perfeksionisme dan kemunafikan keras dari ibunya. Jadi gitu cowok, ambil aja pesan yang ada ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.